Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Luki dengan NPM C1C01873 dari kelas akuntansi 18C. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari bab 8, isu seputar konsolidasi dengan bahasan entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana baru. Saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk dan atau oleh pihak lain. Nah, jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk ini akan meningkat, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan berkurang. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian akan tetap ada karena peningkatan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, terdapat pada PSAK nomor 65 tahun 2014 ini teman-teman, yang mensyaratkan bahwa perubahan dalam bagian kepemilikan induk ini pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Nah, agar teman-teman lebih memahaminya, saya akan menjelaskan satu buah contoh ilustrasi tentang entitas anak menerbitkan tambahan saham pada pihak ketiga. Dengan soalnya, PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham beredar PT Anak pada 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar Rp490 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai Rp500 juta dan Rp200 juta. Saham PT Anak memiliki nilai nominal atau nilai par sebesar Rp1.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2015. PT Anak menerbitkan tambahan saham 100.000 lembar saham pada PT Induk seharga Rp1.200 per lembar saham. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar Rp50 juta dan Rp30 juta. Dampak dari penerbitan tersebut adalah semakin meningkatnya kepemilikan PT Induk menjadi 75%, yaitu PT Induk memiliki 400.000 lembar dari 600.000 lembar saham beredar. Pertama, kita hitung terlebih dahulu persentase kepemilikannya, yaitu kepemilikan saham sebelum penambahan pada PT Induk atas PT Anak sebesar 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham yang beredar. Jadi, PT Induk memiliki persentase kepemilikan sebesar 70%. Kemudian, PT Anak melakukan penerbitan saham tambahan yang dibeli seluruhnya oleh PT Induk sebesar 100.000 lembar dari 100.000 lembar saham yang beredar. Jadi, kepemilikan saham setelah penambahan pada PT Induk meningkat sebesar 400.000 lembar dari 600.000 lembar saham yang beredar. Jadi, PT Induk saat ini mempunyai persentase kepemilikan sebesar 75% atas PT Anak. Penerbitan tambahan saham tersebut akan meningkatkan ekuitas PT Anak senilai Rp120 juta, yaitu dari Rp1.200 per lembar saham dikali 100.000 lembar. Nah, kita menghitung terlebih dahulu jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas penyesuaian tersebut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 pada posisi debit, jurnalnya investasi pada PT Anak sebesar Rp126 juta. Kemudian, untuk meningkatkan pendapatan investasi pada PT Induk tadi harus berkorban mengeluarkan kas sebesar Rp120 juta, karena untuk mendapatkan tambahan saham tersebut
PT Induk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan PT Anak, maka PT Induk mengeluarkan kas sebesar 120 juta rupiah. Kemudian 6 juta selisihnya itu tidak boleh diakui sebagai keuntungan, tetapi diakui sebagai penambah ekuitas dengan jurnal tambahan modal setor, yaitu sebesar 6 juta rupiah di posisi kredit. Nah, teman-teman, perlu diingat bahwa tambahan modal setor pada jurnal di atas adalah milik PT Induk, karena penjurnalan dilakukan oleh PT Induk. Jika saldo tambahan modal setor PT Induk sebelumnya tidak ada atau cukup, maka disesuaikan dengan saldo laba. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, diperlukan perhitungan sebagai berikut. Ini merupakan tabel perhitungan jurnal eliminasinya. Saldo 2 Januari 2015 dengan rasio 70 berbanding 30. 70 ini miliknya PT Induk dan 30 ini miliknya kepentingan non pengendali, sama dengan nilai investasi dari kedua ini. Mereka ini harus sama posisinya dengan posisi saham biasa dan saldo labanya sebesar totalnya 700 juta rupiah. Pada PT Induk memiliki nilai investasi sebesar 490 juta rupiah, sedangkan kepentingan non pengendali sebesar 210 juta rupiah. Kemudian laba bersih. Laba bersih pada PT Anak menambah investasi pada PT Induk dan kepentingan non pengendali, maka laba bersih meningkatkan saldo laba pada PT Anak sebesar 50 juta rupiah dengan rasio 70 berbanding 30, yakni PT Induk memperoleh 35 juta rupiah, sedangkan kepentingan non pengendali memperoleh sebesar 15 juta rupiah. Dan dividen ini dan PT Anak membagikan dividen sebesar 30 juta rupiah. Dividen 30 juta rupiah ini mengurangi nilai investasi pada PT Induk dan kepentingan non pengendali dengan rasio 70 berbanding 30. Dengan investasi PT Induk berkurang sebesar 21 juta rupiah dan kepentingan non pengendali berkurang sebesar 9 juta rupiah. Dan penerbitan tambahan saham yang dibeli seluruhnya oleh PT Induk meningkatkan nilai investasinya sebesar 126 juta rupiah dan mengurangi nilai investasi pada kepentingan non pengendali sebesar 6 juta rupiah. Dan saham biasanya sebesar 100 juta rupiah dan tambahan modal disetornya sebesar 20 juta rupiah. Jadi, saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan rasionya 75% berbanding 25%, PT Induk memperoleh nilai investasi sebesar 630 juta rupiah, sedangkan kepentingan non pengendali sebesar 210 juta rupiah. Dan saham biasanya sebesar 600 juta rupiah, tambahan modal disetornya 20 juta rupiah, dan saldo labanya sebesar 220 juta rupiah. Pada tabel di atas ini menunjukkan bahwa pada baris penerbitan tambahan saham, nilai investasinya bertambah sebesar 126 juta rupiah. Sementara pada sisi kanan setelah tanda sama dengan bertambah sebesar 120 juta rupiah. 120 juta rupiah ini didapat dari 100 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah. Agar jumlah pada baris tersebut bernilai 0, maka nilai kepentingan non pengendali dikurangi sebesar 6 juta rupiah. Nilai akhir kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak menjadi 25%, sehingga nilainya menjadi 210 juta rupiah yang didapat dari 25% dikali 840 juta rupiah. Pengakuan laba dan dividen pada PT Anak pada tahun 2015 masih sebesar 70% terjadi di akhir tahun. Berikut ini ialah jurnal eliminasinya yang diperlukan. Yang pertama, kita eliminasi terlebih dahulu saham biasa, karena saham biasa ini saldo normalnya di kredit. Karena kita eliminasi, jadi saldo normalnya saldonya di debit sebesar 600 juta rupiah. Kemudian yang kita eliminasi berikutnya ialah tambahan modal setor sebesar 20 juta rupiah. Kemudian saldo laba kita eliminasi sebesar 200 juta rupiah. Kemudian lagi bagian laba atas PT Anak, karena saldo normalnya di kredit, kita eliminasi menjadi 35 juta rupiah. Kemudian bagian laba non pengendali kita eliminasi dengan saldo normalnya di kredit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian kita eliminasi lagi yang jurnalnya di kredit, dividen diumumkan karena investasi ini saldo normalnya di debit, kita eliminasi
sebesar 30 juta rupiah. Kemudian investasi pada PT Anak kita eliminasi sebesar 630 juta rupiah. Dan kepentingan non pengendali ini bukan kita eliminasi teman-teman, melainkan kita munculkan sebesar 210 juta rupiah. Nah, jika penerbitan tambahan saham pada contoh tersebut dibeli oleh PT Induk secara proporsional atas persentase kepemilikan, maka tidak ada perubahan pada komposisi kepemilikan yang ada. Namun nilai tercatat investasi tersebut harus tetap disesuaikan terhadap perubahan nilai ekuitas PT Anak akibat penerbitan tambahan saham. Nah, jika penerbitan tambahan saham tersebut dilakukan pada periode interim, misalnya tanggal 1 Juli 2015, maka penyesuaian terhadap nilai tercatat investasi dilakukan berdasarkan nilai ekuitas PT Anak pada tanggal 1 Juli 2015. Nilai tercatat investasi pada 31 Desember 2015 ini akan terdiri dari pengaruh atas proporsi 70% untuk periode sebelum 1 Juli 2015 dan 75% pada periode setelahnya. Sedangkan nilai tercatat investasi saldo kepentingan non pengendali dalam jurnal eliminasi adalah saldo tanggal 31 Desember 2015 setelah perubahan bagian kepemilikan. Sekianlah penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.